Kembali lagi di Hamid Talk. Kali ini agak berbeda karena saya tidak bersama dengan seorang narasumber, tapi saya hanya sendiri. Rencananya ini akan menjadi konten baru, mudah-mudahan juga, karena saya pun belum tahu nih mau kasih nama apa dan bagaimana. Kebetulan juga saya belum buat bumper yang baru. Oke, bumper dulu deh. Hari ini seperti yang sudah sama-sama kita ketahui, tanggal 22 Oktober 2020 yang beberapa tahun terakhir diperingati menjadi Hari Santri Nasional. Saya ingin mencoba membaca sebuah berita. Ini kebetulan ada dari CNN Indonesia. Beritanya cukup komprehensif menyoal Hari Santri Nasional tentunya. Saya akan coba bacakan teman-teman. Jakarta, CNN Indonesia. Santri Indonesia memiliki hari perayaan khusus yang ditetapkan secara sah oleh negara setiap tanggal 22 Oktober yang dinamai sebagai Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional 2020 jatuh pada hari ini, Kamis 22 Oktober 2020. Hari Santri tak lepas dari janji kampanye Presiden Jokowi. Kontroversi soal dikotomi santri non-santri pun sempat mencuat. Perayaan Hari Santri ditetapkan berdasarkan waktu penerbitan Deklarasi Resolusi Jihad yang digagas oleh tokoh Nahdlatul Ulama atau NU, Hasyim Asy'ari pada tahun 1945. Jadi, kalau kita runtut ke belakang, sebenarnya Hari Santri ini sempat menuai kontroversi teman-teman, karena memang pada waktu itu ada semacam dikotomi, atau mungkin bahasanya khawatir ada semacam dikotomi antara kaum santri dan kaum non santri. Selain itu juga tadi perayaan Hari Santri pun ditetapkan berdasarkan pada penerbitan Deklarasi Resolusi Jihad yang digagas oleh Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1945. Penetapan hari khusus itu pun telah direstui Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan menekan keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 sebagai Hari Santri Nasional. Upaya Jokowi saat itu dinilai sebagai pemenuhan janji kampanyenya dalam Pilpres 2014. Jadi ada intrik janji kampanye di 2014. Menilik muasalnya, tonggak sejarah Hari Santri digodok dan ditetapkan atas kesepakatan sejumlah organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam pada pertemuan di Hotel Salak, Bogor, Jawa Barat 22 Oktober 2015. Berarti setelah Presiden Jokowi yang waktu itu berdampingan dengan JK terpilih menjadi presiden. Ormas Islam yang hadir saat itu beberapa diantaranya Al-Irsyad, Persatuan Islam, Muhammadiyah, yang waktu itu sekretaris umumnya Pak Abdul Mukti, sekretaris umumnya Pak Abdul Mukti, MUI Ketua Umum Kiai Haji Ma'ruf Amin, PBNU Ketua Umum Said Akil. Selain ormas ada juga sejarawan dan pakar Islam seperti Profesor Azumadi Azra. Wah, ini karena lidahnya Sunda jadi Azra ya. Dari pertemuan itu muncul gagasan 22 Oktober menjadi Hari Santri Nasional. Setelah sebelumnya pemerintah mengusulkan Hari Santri Nasional diperingati pada 1 Muharram atau Tahun Baru Islam yang kemudian mendapat penolakan usul dari beberapa ormas Islam. Jadi sebelum tanggal 22 Oktober dipilih menjadi Hari Santri Nasional yang tadi sudah diulas lebih awal, sempat diwacanakan juga Hari Santri Nasional ini jatuh pada 1 Muharram yang notabene-nya adalah Tahun Baru Islam. Salah satu ormas yang tidak mendatangi kesepakatan itu adalah Muhammadiyah. Menurut Ketua Umum PBNU Said Akil Siroj, salah satu wakil Muhammadiyah saat itu Din Syamsuddin, beralasan penetapan Hari Santri rentan memicu polarisasi antara santri dan non-santri. Ini kutipannya. Begitu sudah dekat mau dideklarasikan, Din Syamsuddin tidak setuju.
kirim surat ke Presiden Jokowi, katanya kepada cnnindonesia.com Jumat tanggal 6 bulan 10 2017. Menurutnya, santri tak dimaksudkan hanya untuk alumni pesantren, tapi lebih pada persoalan berakhlak seperti santri. Jadi tidak benar kalau memaknai hari santri itu hanya miliknya santri, miliknya alumni pesantren, klaimnya. Ketua Asosiasi Pesantren NU Abdul Gofar Rozin mengakui penetapan Hari Santri Nasional itu sempat mengalami perdebatan. Namun mayoritas yang hadir dalam pertemuan tersebut sepakat Hari Santri Nasional ditetapkan pada 22 Oktober. Jadi kalau waktu itu memang tidak bersepakat diperingati tanggal 22 Oktober, tentu saja tidak akan katakanlah diperingati pada 22 Oktober. Itu sedikit perjalanan dari penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Ini beritanya belum selesai juga. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, santri bermakna orang yang mendalami agama Islam, orang yang beribadat dengan sungguh-sungguh, orang yang saleh. Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan UGM, Mada Sukmaji menyebut, dalam artian sempit, santri bisa berarti mereka yang menggunakan simbol kultural seperti peci, songkok, atau sarung yang erat dengan kalangan Nahdlatul Ulama atau NU alias Nahdiyin. Namun, tugasnya bila santri didefinisikan longgar termasuk di dalamnya adalah mereka yang terbuka, tidak selalu dalam konteks tradisional, artinya sampai ke modern dan seterusnya, itu kan bisa juga mengarah ke Muhammadiyah. Ini masih kata dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan UGM, Mada Sukmaji. Terlepas dari itu, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Lily Romli, pada November 2018 mengatakan penetapan Hari Santri Nasional dan juga penunjukan Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden bagi Jokowi memiliki nilai politik karena menambah keuntungan elektoral. Nah, ini juga kalau kita refleksi ke belakang, memang betul sekali sebenarnya ada sisi keuntungan elektoral gitu. Ada nilai-nilai politik lah sebenarnya di dalamnya begitu. Pemilihan santri sebagai pangsa pasar ini bukannya tanpa alasan. Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Idil Akbar, menilai pengaruh kiai bisa berdampak pada pilihan santri. Menurutnya hubungan antara santri dan kiai yang bersifat patron dan klien. Betul. Jadi secara kultural memang ada semacam patronase sebenarnya. Kalau katakanlah disegmentasi kiai misalnya ataupun santri. Ini memang di beberapa titik di daerah saya lah misalnya di Kabupaten Sukabumi ini masih banyak patronase. Seperti yang tadi dibilang Idil Akbar. Sehingga apapun pilihan kiai akan diikuti santrinya. Atau yang diistilahkan samina wa ta'na kata dia pada 2018. Ini menarik sekali sebenarnya menyimak tanggal 22 Oktober yang diperingati sebagai Hari Santri Nasional ini, karena ya tadi kalau misalnya kita runtut ke belakang secara katakanlah dari awal penetapan dan segala macamnya, sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari sisi-sisi ataupun intrik politik. Namun ya meskipun seperti itu ya saya rasa hal ini sangat positif gitu untuk kalangan santri. Ini juga ada sekilas sejarahnya yang dikutip oleh CNN Indonesia. Makanya tadi saya bilang sangat ataupun cukup lengkap beritanya. Sejarah di sini. Bila melihat faktor sejarah, pemilihan tanggal Hari Santri Nasional itu berasal dari jihad untuk mempertahankan tanah air dari kolonial yang diinisiasi oleh tokoh NU, Rais Akbar Hashim Asy'ari. Ia yang merupakan kakek dari Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, itu mengumumkan dan menetapkan satu keputusan dalam bentuk resolusi yang diberi nama Resolusi Jihad Fisabilillah. Saya masih ingat juga waktu itu. Mungkin sekitar kalau tidak salah ya 2 tahun lalu saya juga sempat menonton teman-teman santri di sekitar saya membuat semacam teatrikal seperti itu
memperingati Hari Santri Nasional, dan tema yang diusung waktu itu ya tadi resolusi jihad fisabilillah. Resolusi itu didasari kegemaran, ini belepotan sekali. Resolusi itu didasari kegeraman bangsa melihat kedatangan pasukan Netherlands Indies Civil Administration atau NICA yang membonceng tentara sekutu di Indonesia pada 1945. Dari gerakan itu, masyarakat dari masjid ke masjid menyiarkan seruan jihad bergabung dalam pertempuran melawan Belanda yang kembali ke Indonesia dan sisa-sisa tentara Jepang. Pasukan sekutu mulai menyebar pamflet pelucutan senjata bagi prajurit Indonesia di Surabaya lewat pesawat dari Jakarta, 27 Oktober. Para pemuda Indonesia marah. Pertempuran sengit terjadi hingga 29 Oktober 1945 dengan kondisi pasukan Inggris terdesak. Pihak sekutu dan NICA kemudian mengupayakan negosiasi dengan mendatangkan Soekarno-Hatta. Namun, insiden tewasnya Brigadir Malabi, komandan pasukan sekutu oleh pemuda Indonesia, membuat Inggris meradang. Pertempuran sengit kembali berkobar di Surabaya dengan puncaknya pada 10 November, yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Dengan mengenang insiden itu, pemerintah berharap santri secara tidak langsung agar selalu memperjuangkan keadilan bagi seluruh rakyat, termasuk dalam hal kesejahteraan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Presiden Jokowi dalam deklarasi Hari Santri Nasional pada tahun 2015 silam meyakini penetapan Hari Santri Nasional tidak akan menimbulkan sekat-sekat sosial ataupun memicu polarisasi antara santri dengan golongan non-santri. Meskipun sebenarnya katakanlah tadi ada beberapa hal yang cenderung menjadi tendensi dari politik, bahkan menjadi bagian strategi politik juga waktu itu. Tapi di lain sisi memang ada latar historis yang sebenarnya sangat mendalam menyoal perayaan Hari Santri yang diperingati tanggal 22 Oktober sekarang begitu. Ini kutipan dari Presiden. Saya meyakini penetapan Hari Santri Nasional tak akan menciptakan sekat-sekat sosial di antara para santri, tapi sebaliknya akan mempertebal semangat cinta tanah air, kata Jokowi. Kendati demikian, sampai sejauh ini pemerintah belum menetapkan Hari Santri Nasional yang jatuh tiap tanggal 22 Oktober sebagai hari libur nasional. Jadi mungkin ke depan bisa jadi Hari Santri Nasional ini yang diperingati tanggal 22 Oktober mungkin saja menjadi hari libur atau tanggal merah. Jadi sangat menarik sebenarnya melihat dari mulai penetapan Hari Santri Nasional sampai sekarang sudah persekian kali diperingati menjadi Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober. Meskipun sebenarnya tadi secara katakanlah di awal penggagasan sampai terjadi penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional ada semacam kalkulasi politik begitu di dalamnya, ada semacam penghitungan elektoral dan segala macam. Meskipun di lain sisi ternyata ada hal yang memang syarat akan value sebenarnya. Jika kita misalnya refleksikan 22 Oktober ini menjadi momentum yang sangat dalam, tadi yang diistilahkan sebagai resolusi jihad fisabilillah begitu. Dan juga penetapan Hari Santri Nasional tadi seperti yang dikatakan oleh Presiden kita, Presiden Jokowi. Beliau meyakini bahwa adanya Hari Santri Nasional tentu saja bukan untuk menghadirkan dikotomi begitu antara santri dan non santri, ataupun bukan untuk menyekat dari sisi sosial begitu. Tapi justru ini ingin menjadi semacam refleksi bahwa tempo lalu yang tadi kita katakan resolusi jihad dan segala macamnya itu menjadi momentum yang besar, dan di situ ada andil santri dan kiai di dalamnya. Dan itu secara jelas sebenarnya tertuang dalam perayaan Hari Santri Nasional. Jadi lagi-lagi tanggal 22 Oktober sebagai ataupun yang diperingati sebagai Hari Santri Nasional mengandung value ataupun makna yang begitu mendalam. Tentu saja hal ini
tidak mesti diperingati oleh santri saja, tapi kita pun yang memang di luar santri tentu saja tidak ada salahnya untuk memperingati Hari Santri Nasional. Sekali lagi saya mengaturkan selamat Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober 2020. Mudah-mudahan Hari Santri Nasional menjadi semacam refleksi bersama, baik itu kalangan santri ataupun non santri. Tapi tadi seperti yang katakanlah diulas dalam berita ini, Hari Santri tidak dimaksudkan untuk menyekat dari sisi sosial, kemudian juga tidak bermaksud untuk adanya dikotomi antara santri dan non santri. Kali ini itu saja teman-teman. Sekali lagi selamat Hari Santri Nasional 22 Oktober 2020. Terima kasih.